Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bapak kelas 3 yang soleh dan soleha? Insyaallah anak-anak Bapak sudah ada yang sholat subuh, sudah ada yang mengulang hafalannya, sudah ada yang mengerjakan sholat sunnah duhanya, sudah ada yang membantu abi dan umi di rumah. Insyaallah anak-anak Bapak, mudah-mudahan anak-anak Bapak istiqomah di dalam melaksanakan kesolehannya ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kalau kabar Bapak sehat walafiat sampai hari ini. Dan Bapak doakan mudah-mudahan anak-anak Bapak semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan sukses melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa anak-anak Bapak, di masa-masa pandemi ini kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan sering-sering mencuci tangan. Alhamdulillah pada hari ini jumpa lagi sama Bapak di mata pelajaran PAI. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita sebagaimana di sekolah, ayo kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Ayo kita baca bersama-sama ya. Yuk anak-anak Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak Bapak, kita mulai pembelajaran kita. Materi kita pada hari ini adalah tentang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Anak-anak Bapak, sudahkah kita mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala? Nah, ayo kita terlebih dahulu memahami apa itu sih pengertian daripada syukur. Syukur berasal dari kata syukuran yang berarti mengingat akan segala nikmatnya. Menurut bahasa adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatnya, baik diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hati, maupun dilaksanakan melalui perbuatan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak memberikan pelajaran tentang orang-orang yang diazab karena tidak mensyukuri nikmat-nikmatnya. Di antaranya Fir'aun ditenggelamkan bersama bala tentaranya karena kufur terhadap nikmat kekuasaan. Qarun ditenggelamkan ke dalam perut bumi bersama harta bendanya karena kufur terhadap nikmat harta. Allah juga mengazab Haman karena kufur nikmat kepintaran yang Allah berikan terhadapnya. Beberapa nikmat Allah lainnya, anak Bapak, yang Allah berikan kepada kita adalah diberikannya anggota tubuh yang kelengkap. Sebagian besar orang baru menyadari kenikmatan ini setelah dikurangi oleh Allah. Nikmat anggota badan ini akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Mata akan diminta pertanggungjawabannya, kemana kita gunakan mata kita. Lidah, kemana kita gunakan lidah kita, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anggota badan yang lainnya. Yang kedua, diberikan kesehatan. Nikmat ini tidak bisa dinilai dengan uang.
Jika kita sakit, berlembar-lembar uang kita keluarkan. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lupa, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ketika dia sehat, asik aja entah apa yang dikerjakannya. Sholat pun tak ingat. Tapi ketika dia sakit, baru dia sadar, minta didekatkannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nikmat harta. Orang yang bersyukur kepada Allah akan menggunakan harta sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya rezeki seperti uang, ayo kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan, seperti berinfak ke masjid, bersedekah kepada anak yatim, kepada fakir miskin, dan kepada orang lain. Atau kita punya kendaraan, ada yang butuh tumpangan, kita kasih. Nah, yang keempat, nikmat keamanan. Orang yang tidak mencampurkan keimanan dan kezaliman, maka baginya keamanan. Dengan nikmat keamanan ini, kita bisa beribadah ataupun menuntut ilmu dengan perasaan tenang. 5. Hidayah. Nikmat hidayah, beragama Islam dan nikmat iman. Subhanallah anak-anak Bapak, ini adalah nikmat yang paling besar. Mengapa demikian? Karena dengan nikmat ini kita bisa membedakan kejahatan dan kebaikan. Mana yang diperbolehkan oleh agama atau manakah yang tidak diperbolehkan oleh agama. Itu adalah karena hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah paling mahal, paling tidak bisa dinilai dengan rupiah. Tidak bisa dibeli hidayah anak-anak Bapak. Jadi bersyukur kita dilahirkan sebagai orang Islam, sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah itu? Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah dengan melalui hati. Cara bersyukur kepada Allah dengan hati ini maksudnya adalah dengan mengakui dan mengimani dan meyakini bahwa segala bentuk kenikmatan ini datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata, bukan dari yang lain. Nikmat ini semua, nikmat udara, nikmat nafas, itu semuanya dari Allah, dan yang lain-lain itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah dengan melalui lisan kita. Caranya adalah dengan kita memperbanyak ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wasyukurillah, dan segala bentuk syukur juga milik Allah. Alhamdulillah wasyukurillah. Nah, yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan kita, yaitu perbuatan dalam bentuk ketaatan. Kita menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Perintahnya termasuk segala hal yang berhubungan dalam rangka menunaikan perintah-perintah Allah, baik perintah itu yang bersifat wajib, sunnah, maupun mubah. Jadi anak-anak Bapak, pergunakan nikmat Allah ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata, gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk melihat yang baik-baik. Tangan, pergunakan yang baik-baik, seperti membantu orang lain, bersedekah, terus memegang mushaf, memegang Al-Quran, dan lain-lain sebagainya. Kaki, pergunakan kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melangkahkan kaki ke masjid, melangkahkan kaki ke sekolah menuntut ilmu, melangkahkan kaki ke tempat pengajian, mendengarkan ceramah, itu juga berpahala. Dan semua nikmat-nikmat Allah yang lain pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah nanti orang sudah mensyukuri nikmat Allah, nah, bukti dia mensyukur nikmat Allah itu, pertama,
Kalau dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat harta, dia membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bukti mensyukuri nikmat kekuasaan. Umpamanya kita dikasih jabatan sebagai ketua kelas di kelas kita, ya. Adalah menjadi pemimpin yang adil dan berusaha sekuat tenaga mensejahterakan anggotanya ataupun rakyatnya. Ya. Keempat, bukti mensyukuri nikmat ilmu pengetahuan, ya, adalah dengan mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Umpamanya, anak-anak Bapak sudah tahu hukum sholat itu wajib. Bagaimana cara kita mengamalkan itu? Ilmu kita itu kita amalkan. Kita mengerjakan sholat dan kita kasih tahu juga sama kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita yang tidak sholat kita ingatkan, ya. Oke, anak-anak Bapak. Yang terakhir, begitupun bukti mensyukuri nikmat-nikmat yang lain adalah mempergunakannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh kebaikan di dunia ini merupakan ibadah kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak Bapak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, cukup sampai di sini. Mari kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.